Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita manfaatkan saat malam Senin ini atau Ahad malam untuk seperti biasa pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk kali ini atau malam ini insya Allah kita bahas masih surat Al-Baqarah ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah para bapak, kita sudah selesai membacakan ayatnya. Marilah kita bersama-sama kita tentang nasih mansuh. Apa nasih mansuh itu? Nasih itu yang terhapus, mansuh yang menghapus. Apa yang dihapus? Min ayatin, dari ayat. Memang ada gitu ayat yang dihapus gitu. Ayat-ayat yang dihapus ada enggak? Kalau ada, kenapa dihapus? Seperti Allah itu mencela-mencela gitu ya. Istilah anu awam gitu. Apabila ada ayat yang dihapus, apakah Allah itu mencela-mencela gitu? Na'udzubillahi minadzalik, maksudnya Allah dari sifat tidak konsistennya Allah ya. Tidak mungkin Allah memberikan hukum kemudian dirubah lagi kalau bukan atas kebijaksanaannya dan untuk kepentingan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Jadi ada beberapa ayat yang terhapus atau dihilangkan. Nah, apabila Allah menghilangkan atau menghapus ayat, itu pasti bisa dipastikan Allah akan memberikan gantinya yang jauh lebih baik. Nah, itu yang disebut perubahan dan banyak. Jadi kalau sesuatu yang dihilangkan, yang dirubah, berarti ada gantinya yang lebih baik. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ayat atau hukum sebelumnya tidak baik gitu. Tapi bisa saja lebih baik daripada yang sebelumnya atau disesuaikan dengan situasi kondisi atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan memberikan hukum yang lebih baik minha dari hak. Haknya itu domir dari ayatin, ayat-ayat. Ayat-ayat itu maksudnya hukum Allah, ketetapan Allah. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari haknya. Au misliha, atau sama baiknya nilainya. Alam ta'lam, bukankah Allah itu maha tahu? Ya. Alam ta'lam, apakah kalian tahu gitu? Tahukah kalian? Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu tahu atas segala sesuatu. Allah itu kan maha ilmu, sebutnya juga al-alimun. Allah itu maha tahu. Dan sebaliknya kita maha tidak tahu. Kenapa Allah mengatakan alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir? Tahukah kalian bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Maksudnya kalian jangan mempertanyakan, jangan suudon, jangan buruk sangka kepada apa-apa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang kedua ada kalimat yang sama untuk menunjukkan kebesaran Allah. Alam ta'lam anallaha, tahukah kalian sesungguhnya Allah itu lahu mulkus samawat. Bukankah kerajaan langit dan bumi itu milik Allah? Bukankah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu? Ini sindiran kepada orang-orang yang penasaran, orang-orang yang salah paham terhadap kebijakan Allah. Terus Allah menunjukkan kebesarannya lagi, kekuasaannya lagi dengan kalimat wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian selain Allah mi wali wala nasir, baik pelindung yang berikan pelindungan atau pertolongan, saha anu bisa mere pelindungan jeung pertolongan salian ti Allah, terlebih-lebih jaga di akhirat. Jelas Pak ya dua ayat ini. Allah menjawab atas keraguan-raguan sebagian manusia terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan Allah dalam ketetapannya. Lantas pertanyaannya, mana contoh-contoh syariat yang dirubah oleh Allah, yang Allah mengganti yang lebih baik, yang seperti apa? Nah, saya menemukan dalam tafsir ada beberapa hal sebagai contoh. Satu, di zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam kan gaduh putra, 4. Pamaget 2, istri 2. Sanu kayak gitu Bang? Habil, Qabil, Iklimah lah budak. Tah Habil, kan terus dibahasnya waktu sehari ini. Yang jelas putra-putra Nabi Adam itu dikawinkan dengan saudara sesusu. Nah, jangan reka jeung saha tuh dikawinkeunana da urang deui. Manusia itu hanya keturunan Nabi Adam, otomatis ditikahkan dengan saudara-saudara sesusu, sekandung. Nah, ketetapan itu dibolehkan dalam hukum Allah, boleh. Karena jelas alasannya naon? Rek jeung saha tuh, tidak akan ada populasi, tidak akan ada keturunan. Kalau para putra Nabi Adam tidak boleh ditikahkan dengan saudara sesusu jeung saha tuh. Oleh karena itu dibolehkan menurut syariat. Iklimah nikah dengan Habil. Qabil dinikahkan dengan Labuda, tapi kaburu maut kan. Habilna dibunuh ku Qabil. Terus adik-adiknya semua dinikahkan otomatis saudaranya. Setelah banyak ada anak cucunya, mulai berlaku. Jadi hukum yang awal dihapus. Tadinya dibolehkan nikah dengan saudara, sekarang haram hukumnya. Menikah dengan saudara sesusu. Nah, da geus aya incuna eta mah. Incu ti dieu, kawin jeung incu ti dieu boleh. Jadi perubahan hukum itu disesuaikan dengan keadaan gitu. Itu yang dimaksud manansah min ayatin. Satu syariat, satu ketetapan dirubah atas dasar keadaan yang mengharuskan dirubah.
Coba lamun teu dirubah nepi ka ayeuna meureun kengeng meureun nikah, adi kalanceuk-lanceuk. Sekarang kan haram menurut surat An-Nisa. Itu yang ke-1. Yang kedua, di dalam syariat Nabi Nuh alaihissalam, sesudah keluar dari perahunya, beliau dihalalkan memakan daging semua hewan. Begitu turun di perahu teh kan banjir bah teh banyak. Kemudian berhenti di Bukit Al-Judi teh, Al-Judi, terus turun. Nah di situ dibolehkan makan daging apapun, ya termasuk babi bermun ayam harita. Dalam kondisi darurat boleh memakan apa saja. Nah, lalu kebebasan untuk memakan makanan apapun dimansuh oleh ketetapan yang baru atau dinasih. Sekarang mah tidak boleh. Daging ini yang boleh, daging ini yang tidak boleh. Nah, jadi mulai dari sejak Nabi Adam ada perubahan, yang boleh jadi tidak boleh. Kemudian di zaman Nabi Yakub alaihissalam, Bani Israel waktu itu dibolehkan menikah dengan 2 orang perempuan. Maksudnya begini, menikahi adik kakak. Lanjutnya dikawin, adina dikawin. Jadi nyandung gitu dengan perempuan adik kakak. Waktu itu dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian setelah Allah menurunkan kitab Taurat, di dalam Taurat dilarang, haram, kengeng. Nah, itu kan perubahan, nasih mansukh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail putranya, Pak. Kan itu ketetapan Allah, perintah Allah. Supaya menyembelih putranya Ismail. Digugu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum dilaksanakan, si hukum atau perintah itu dinasih dengan hukum yang baru. Cukup Ibrahim, tidak usah dilanjutkan. Nah itu kan perubahan. Mimiti Allah nitah, miwarang, menyuruh, kemudian setelah mau dilaksanakan dicabut perintah itu. Jadi yang pertama tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Nabi Ismail, padahal Allah sudah mencabut perintah itu, dosa tuh Nabi Ibrahim. Tapi sudah dapat nilai taatnya, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Itu disebut nasih mansukh. Kemudian di zaman Bani Israel, Allah pernah menyuruh membunuh semua yang menyembah anak lembu di zaman Nabi Musa ya. Pas dibunuh, ditinggali atuh meureun seep Bani Israil teh. Nah, dicabut lagi perintahnya. Tidak usah semuanya. Tidak usah semuanya. Maka dirubah. Nah, itulah perubahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israil waktu itu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu mengatakan ala lahu khalqu wal amru. Ingat, hak Allah mencipta dan memerintah. Jadi hak menciptakan sesuatu, memerintahkan sesuatu itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Al-A'raf ayat 54. Tak itu, Pak. Yang dimaksud nasih mansukh. Jadi bagi yang mempertanyakan adanya nasih mansukh di dalam Al-Qur'an, yaitu tadi. Kemudian ada yang disebut aunun siha, atau dihilangkan, dilupakan. Itu Rasulullah kantos ayat-ayat anu hilaf. Kenapa Rasulullah lupa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'la ayat tanya. Sanu kriuka fala tangsa. Sanu kriuka fala tangsa. Jadi membacakan, hafal, fala tangsa terus lupa. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari urang mah lain dilupakan, pohoan. Mun Al-Qur'an geus apal, tara dibaca, tara dipake komo para ranjang mah. Nu ponok we, walak binas deui, wal asri deui, al kafirun deui, anu panjang mah da teu hafal, sakalian geus apal ge parol deui da tara dianggo.
Jadi itu mah bukan dilupakan oleh Allah, kita yang melupakan sendiri atau memang sudah mulai pikun. Karena usku abdi Pak sudah usia 60 tahun ayeuna seueur terus terang we ayat Al-Qur'an juz 30 tinggal sabari hiji apa dipaksakeun apa tengah-tengah hilap ari imaman batur teh hafaleun urang hilap dia ngajentul ganti ku ayat lain tentuna ayat ponok deui. Nah itu memang faktor usia apalagi punya kelainan naon penyakit naon namanya teh Alzheimer gitu lah ya model gitu Pak terus sakedik ulama gitu Pak ulama anu hilaf gitu ku panyawat eta mah tapi Al-Qur'an tapi kalau tidak izin Allah pasti ingat terus Pak tidak akan lupa mungkin karena faktor atau sekaligus Allah memang menghilangkan dari ingatannya dengan kebijakan Allah sendiri pasti ada hikmahnya gitu aya hikmahna naon iku Allah dihilapkeun teh aya hikmahna mungkin orang terterang hikmahna kapungkur Pak aya ulama besar jenenganna Ustaz Abdurrahman Kiai Haji Abdullah sanes Abdurrahman Rakana Abdurrahman itu wah kitabna seueur di dieu seueur hafalanana pas dina usia 80 tahunan katarjang penyakit gitu yang model gitu Alzheimer gitu abi mah teu kantos ngalaman da budak keneh ngancek kolot-kolot nu ngalayat gitu sampai Pak dikatakan itu mengingat-ingat ieu gelas anu tina ieu teh muk ieu naon namina teh aduh leungit Pak tina ieu teh ngaran muk lupa ayat Al-Quran banyak lupa, hadis banyak lupa. Padahal Sahih Bukhari teh hafal sadayana, sareng matana hafal. Kantos lami meninggal dunia. Hanya selang beberapa bulan setelah hilang ingatannya langsung meninggal dunia. Ada yang seperti itu karena penyakit. Tetapi ada juga yang sudah tua, sudah pikun, tapi Al-Quran tidak lupa Pak, hafalnya terus. Sebab dipakai terus ongkoh. Bahkan ada jaminan orang yang menghafal Al-Quran itu bisa menyehatkan otak. Memori kita itu lebih cenderung sehat daripada orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran. Dijamin. Nyehatkan. Jadi untuk menjaga kesehatan otak itu diantaranya kuseur hafalan-hafalan Al-Quran. Insya Allah. Penyakit itu kata yang penyakit tertentu menyangarnya gitu ya faktor umur. Karena rata-rata itu usia tua mah kata yang penyakit B, gitu, baong, bolor, boson, kalau rupa ini karasa Pak ya sekolah. Nah itulah para pasadena. Jadi aununsia atau yang dihilangkan dari ingatan. Karena memang oleh Allah dihilangkan dengan izin Allah dengan pelantara penyakit-penyakit tertentu. Sanukriuka kemudian dibacakan kepadamu fala tansa. Nah, illa masya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa ada kalimat dua kalimat istibham disebutnya. Istibham itu alif a teh atasna apakah bahasa Arab mah cukup a. Alam ta'lam, tahu apakah kalian tahu? A teh disebutnya harfu istifham. Ailam teh tidak. Lam nafiyah. Jadi alam apakah kalian tidak tahu? Maksudnya teh kalau bahasa Sunda disebut pangdong dolek teh seperti dia. Ari mana teh nyaho didinya teh lebih jurig pada teh dan ngaliwat kadinya tuh. Hari mana tentunya, apa didinya teh aya perbodan, apa jalan kadinya, tak gitu. Jadi pertanyaan yang bersifat nganaha-naha gitu. Kenapa sampai tidak tahu? Harusnya tahu, jangan sampai tidak tahu gitu. Jadi alam talam, apakah kalian tidak tahu? Bukankah Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Oh iya, nah itu masih kena ragu.
Percaya henteu maneh kan anu kagungan kerajaan langit bumi ya tekan Allah nya nah tuh gitu. Maka masih ragu-ragu karena kekuasaan Allah. Dijelaskan di istifham anu kadua, wa ma lakum min dunillahi waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kalian itu ya, tidak ada bagian tidak ada bagi kalian itu selain Allah yang bisa memberikan pelindungan dan pertolongan, terutama di akhirat sah anu tiasa masihan tulung ka urang. Sesama manusia boro-boro bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, diri nage tulunganeun mungkin dijaga di akhirat. Jadi tidak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak bisa menanggung dosa satu hamba dengan hamba yang lain. Laisal insana illa ma sa'a, manusia tidak akan memperoleh apa-apa kecuali hasil usahanya sendiri. Tidak ada yang disebut oper ganjaran hanya. Nah seperti para pasadayananya ayeuna orang lajengkeun karena hancak kurang. Jadi waktu itu yang terlewat banyak bahasan Riyadhus Shalihin ya tentang ikhlas. Waktu itu surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku memerintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas serta semata-mata mentaati agama. Jadi waktu itu menjelaskan tentang tujuan ibadah itu semata-mata karena Allah, tidak ada yang lain, dengan cara melaksanakan agama. Jadi sesuai dengan arahan-arahan agama. Terus memerintahkan wa yuqimus shalat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dirikan salat, bayarkan zakat, itulah agama yang seluruh-seluruhnya. Kemudian yang kedua tentang yang akan sampai kepada Allah itu ketakwaannya bukan darah hewan yang dicetkeun ke rumah-rumah orang-orang jahiliyah itu. Kemudian Allah mengetahui apa yang disembunyikan atau dikemukakan tiap manusia. Ali Imran ayat 29. Nah, waktu itu ada hadis yang kepotong banyak, innama a'malu binniyat. Nah, lengkapnya kieu Pak hadis itu. Jadi wa an amirul mu'minin Abi Hafdi Umar bin Al-Khattab. Katampi hadis ini dari Umar bin Khattab ya. Qala berkata, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami tu aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau bersabda, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Kemarin kan tentang ikhlas, sekarang niat. Wa innama likulli mri'in, setiap wa innama dan hanya saja likulli mri'in, setiap seseorang manawa tergantung niatnya. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, apabila niat hijrahnya karena Allah dan karena Rasul. Nah ini asbabul wurudnya tentang Ummu Qais apa? Ummu Qais. Fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan apabila hijrahnya karena keduniaan, yusibuha yang dicari, aumro'atin yang kuha, atau seorang perempuan yang dikawinnya, untuk dikawinnya, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, dan dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Yang kapungkur aya Ummu Qais bade hijrah sareng Nabi ngiring hijrah di Makkah ke Madinah. Kebetulan ada laki-laki yang akan mempersuntingnya. Kata Ummu Qais, saya tidak bisa menerimanya karena saya akan hijrah dengan Rasulullah. Kata laki-laki itu, biar saya mau ikut ke sana hijrah. Dia boleh kalau mau ikut hijrah dari Makkah Madinah. Ari Ummu Qais mah perempuannya hijrah itu karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Si laki-lakina si cowok itu ikut hijrah bukan karena Allah, karena kabawaku si perempuan tadi yang bernama Ummu Qais. Maka kata Rasul, dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah dan niatnya juga bukan
untuk mencari pahala dari Allah. Niatnya hanya untuk mengawini Ummu Qais. Itulah, hanya itu saja yang akan didapati, kata Rasulullah. Muttafaqun alaih. Nah, ini sebuah perumpamaan, Pak, bahwa di dalam beramal itu di samping harus ikhlas, harus niatnya karena Allah. Jadi ikhlas unggul cantampu bakal ditampi ku Allah. Tapi niatnya lillahi ta'ala, fokus hanya karena Allah. Gitu. Oleh karena itu, niat itu hukumnya wajib. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Lamun saya niat berarti tidak bermakna. Ari pada melan anu teu make niat naon, Pak? Pekerjaan yang tidak disertai oleh niat naon aya teu, Pak? Masa kayaknya ayo bapak-bapak kadieu niatna ka masjid bade naon? Bade salat, bade ngaos kan niatna. Terus berarti aya niat. Aya niat eta berarti naon anu teu ngaon niat? Pekerjaan apakah yang tidak memakai niat? Yang tidak diniatkan maut cenah. Kedua, pekerjaan yang tidak disengaja. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak sengaja berarti tidak ada niat. Nah, naon kira-kira itu disengaja? Misalnya titajong, banyak titajong atau diniatan. Yang tidak pakai niat mah pasti seperti itu, Pak. Orang menendang sebuah bola, main bola kan, nanajongan bola we kaditu kadieu teh. Setiap ditendang itu yang menendangnya itu merasa bersyukur, berbahagia. Tapi kalau orang menendang batu gitu dengan tidak sengaja, kumaha nyeri kan. Nah, gawe itu batu ditajong. Ayo bola mau ditajong nangusnya cenah dihaja, sugan teh bola, sekarang batu, nyeri atuh. Atau apabila kita menginjak kulit pisang dengan sengaja, labuh tuh, Pak. Labuh tapi terewas, dan memang sengaja, aya niat, keblug, nyeri unggul. Tapi kalau kita menginjak kulit pisang dengan tidak sengaja, berarti tidak ada niat. Gedebut labuh pasti ruas. Ruas pisan. Nah, itu bedanya yang berniat dan tidak. Nah, oleh karena itu, saum juga, saum wajib harus berniat sejak malam harinya. Ya, jadi tidak boleh ayeuna mah rek puasa Ramadan yang wajib tidak boleh kecuali saum sunat. Saum sunat Kemis, Senin Kemis, ayamul bid di sana. Pas pagi-pagi belum makan setelah sholat subuh, tahu oh iya tanya Senin, rek saum malah. Nah, teu naon niatna ngadadak. Tapi kalau saum Ramadan mah harus diniatkan sejak malam hari. Sejak malam hari diniatkannya. Berarti tidak boleh tidak sengaja, harus sengaja. Itu diantaranya. Kemudian apa yang disebut niat? Niat itu ada an-niyatu al-qasdu syai'in muhtalan. Jadi disebutkan an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang disebut niat itu adalah qasdu. Ari al-qasdu teh sengaja niat. Anu tadi teh ya. An-niyatu ari niat teh al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja dalam sesuatu muqtarinan bi fi'lihi dibarengan dengan pekerjaan. Seperti sholat. Kita harus niat. Kapan niatnya, Pak? Bukan di awal sebelum takbir, usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qiblat dalil ta'ala Allahu akbar. Bukan itu mah talafuz niat disebutna. Niat mah muqtarinan bi fi'lihi, menyertai amal. Dari mulai takbir sampai assalamualaikum kudu mamawa niat. Bahkan jauh sebelumnya sudah ada niat. Tidak boleh tidak sengaja. Pas waktu wudu kene ditanya wudu ke salat naon ari mana? Apa lagi teh lohornya wudu niatna salat lohor berarti sudah ada niat. Nah, gitu. Maka sebagian para ulama menyatakan fa'amma talafut niat, adapun menyampaikan talafut niat as-sunnah.
Jadi ngucapkeun sholli fardu eta teh henteu wajib, sunnah dan wajib nama dina hate. Aniatu biqalbihi, niat itu tempatnya dina hate, bukan di dalam anggota badan. Nah itu. Kajenting maca usoli ari hate malawung ka mana wae, anggar we teu niat. Pas salat naon ieu teh nya poho deui, berarti niatna teu bener. Dia disebut al-qasdu, aniat teh menyengaja dan tahu sebelum melakukan sesuatu sudah tahu rukunnya, apa yang akan dilakukan sudah tahu, itu namanya aniat. Maka aniatu al-qasdu syai'in muqtarinan dipilihi. Nah, itu para bapak yang disebut niat teh. Wa muhallahal al-qalbu, tempatnya di dalam hati. Wa talafadhu biha sunnatun, dan mentalafuzkannya sunat. Tapi ada juga yang berpendapat tidak sunat, yaitu bid'atul munkaroh. Bid'ah munkaroh kenapa? Karena tidak pernah dilakukan baik oleh Nabi maupun oleh para sahabat Nabi. Hanya sebagian imam mazhab saja, diantaranya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mentalafuzkan niat itu sunnah. Kata Imam Syafi'i, kata imam yang lain tidak sunnah. Kantun urang mah milih we mananya. Dina masalah perbedaan pendapat mah urang teh kada diperuncing gitunya. Kantun urang mana yang diyakini, cuman keyakinan itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan zon atau waham. Naon bentana waham sareng zon. Ari zon mah sangkaan, ari waham mah dikira-kira. Jadi ngau dasarna logika. Piraku salah, jadi teu ngau ilmu eta sebat al-waham. Ari zon al-yakin. Zon anu yakin, yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan? Yang tadi al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang harus diyakini oleh kita itu jangan sembarangan. Harus yang datangnya dari Allah, ya. Dari Tuhanmu. Apabila datang dari Allah dan Tuhanmu, jangan sedikit pun kalian ragu-ragu. Pasti benar itu al-haqqu min rabbika. Fala takunanna minal, jangan merasa ragu-ragu lagi. Justru kalau tidak ada dalil, sewajarnya harus ragu. Ya di mana ya? Dalilna, petunjukna, nah Al-Qur'an eueuh, nah hadis eueuh gitu. Harus mencari dulu. Karena kalau belum mendapatkan petunjuk, tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkannya niatnya tadi naon itu niatnya. Karena Allah, tapi kan carana henteu lakuddin, itu berdasarkan syariat agama. Yaitu diantaranya yang dimaksud aniat, man. Kemudian hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu haisundul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Pernah diadakan pembinasaan orang-orang yang menyerang Ka'bah waktu itu teh. Jadi aya nu nyerang Ka'bah, kemudian dilawan di perangan, yukhsafu bai'alihim wa akhirihim, kemudian dibantai baik yang ada di depan maupun yang di belakang. Qalat, kemudian yang bertanya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bai'alihim wa akhirihim? Kenapa semuanya dibantai, dibunuh? Wa fihim aswaquhum wa ma laisa minhum, padahal di tengah-tengahnya ada pasar yang bukan orang-orang dia, bukan orang-orang jahat. Kenapa semuanya dibunuh? Qalat yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, dihancurkan semuanya baik yang di depan di belakang, summa yub'asuna ala niyatihim, nanti akan dibangkitkan orang yang korban itu sesuai dengan niat-niat mereka. Emut gitu namanya, kasus di Bali kali tangan dan bomnya. Bom kan banyak orang-orang Islam yang ikut terbunuh. Ya, bukan berarti saya setuju dengan teroris waktu itu. Tapi ada kemiripan dengan ini, hanya ini mah di zaman Rasulullah. Jadi untuk membasmi orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah, dibunuh sadayana. Nah, sadayana cenah Rasul. Hese dipilih-pilih mah. Kan tidak semuanya orang-orang jahat, ada di antaranya ikut terbunuh orang-orang yang sedang ada di pasar. Kata Nabi, tenanawan nanti summa yub'asuna ala niyatihim, nanti di akhirat akan dibangunkan
kematiannya itu kenapa ini? Abi mah cenah teu boga niat erek milu ngancurkeun Ka'bah. Abi mah cenah kebagian efek nawe kabunuh. Nah, Rasulullah bagi mereka itu akan memperoleh syahadah, kesahidan. Nah, seperti kieu Pak, seperti terjadi bencana alam misalnya gempa. Kan gempa teh hancur, banyak korban. Orang-orang yang mati itu ada kalangan orang beriman, orang kafir, sama mati. Nah, orang nanti ketika dibangkitkan, dilihat apakah orang-orang ini beriman atau kafir. Kalau kafir itu merupakan sebuah azab. Bencana alam teh non gempa ieu teh ngarupakeun azab keur maranehanna, keur orang-orang kafir mah. Tapi bagi orang yang beriman yang ikut korban jadi bahan syahid. Mati syahid. Hoyong tuh Pak, mati syahid ku gempa entongnya. Sanajan syahid menjadi cita-cita kita, tapi bukan berarti kita mengharapkan megatrust akan terjadi di Indonesia, termasuk Bandung hancur 8,6 skala Richter karek 5 oge-nya kamari seribu hancur komo 8,6 beak meureunna di Indonesia teh Pak. Tapi bagi orang beriman syahid matinya. Orang-orang kafir ya azab naon namina teh azab dunia, nanti disempurnakan azabnya di akhirat. Nah, demikian para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab niat dan bab ikhlas. Sebetulnya masih banyak bahasan. Nanti insya Allah kalau ada pertemuan kita membahas bab taubat. Bab taubat untuk malam Senin Payun abdi juga moal tiasa insya Allah kalau Allah menakdirkan disatukannya Pak Haji de Ulin Pak Yoyo tadi dibawa de ke Pangandaran nanti tanya kebenaran ayah anu ngajak balik gratis gitu. Jadi nginap gratis, kendaraan gratis, uang gratis, sila ipis pokoknya. Jadi mudah-mudahan abdi sehat, ngarang bisa milu gitu jawabannya. Tapi entong marentah oleh-oleh. Lebeting dari mana? Ya. Dan di sananya kan ada acara daurah teh ya bimbingan para mubalik gitu. Jadi itu teh sambil main, sambil dakwah. Demikian para bapak yang dimuliakan Allah, kita pengas dengan doa. Allahumma tim lana bil iman wal islam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.